قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Pernah Rasulullah SAW itu tiba-tiba senyum sendiri. Ya, tiba-tiba apa? Senyum sendiri. Ketika senyum ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" "Wajahmu ya Rasulullah sungguhlah indah, sungguhlah tampan luar biasa ya Rasulullah." Kemudian ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, "Atani Jibril." Barusan Jibril datang kepada aku, wahai sahabatku. "Kaifal khabar ya Rasulullah?" Gimana kabarnya ya Rasulullah? Ini pasti ada sesuatu yang menarik. "Na'am," katanya Rasulullah. "Iya." Wa qala li, dan Jibril berkata kepadaku, "Ya Muhammad, man shalla alaika, barang siapa orang yang bersolawat kepadamu, rafa Allah Ta'ala asra darajat." Orang yang berselawat kepadamu wahai Muhammad, 10 derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ya. Wa maha anhu asra sayiat, dan Allah taala menghapus 10 kesalahannya. Wa atallahu asyra hasanat, dan Allah taala memberikan kepadanya 10 kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena orang yang berbanyak sholawat kepada Rasulullah dijauhkan dari penyakit-penyakit yang akan menimpanya. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, sampean kula ya panjenengan semuanya, berapa kali kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam ini? Berapa kali sih? Apapun bentuk sholawatnya, 1000 kali. Antum 1 jam 1000 kali sholawat kepada Rasulullah. Beb terlalu banyak, oke, minimal kalau antum cinta kepada Rasulullah SAW minimal 300 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa nggak bisa? Untuk apa? Pembalasan kita kepada Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah butuh dengan sholawat kita? Nggak butuh. Karena kenapa? Allah sudah memuliakannya. Allah sudah menjunjung tinggi, gak butuh dengan kita. Padahal kalau kita sholawat, ya, bentuk kita cinta kita dengan orang Madinah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apa? Yang pertama, dilapangkan hatimu oleh Allah, dijauhkan dari kegundahan dan kekesumpekan orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Juga apa? Orang yang suka sholawat, dikatakan oleh ulama, mengampuni dosa-dosa kita yang kecil dan yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Orang yang suka sholawat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholawat, bentuk pembalasan kita, cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahwasanya sholawat adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling luar biasa tembusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding amalia-amalia yang lain. Bahwa sholawat adalah amalan yang paling cepat, dahsyatnya seperti kilat, bahkan lebih jikalau kita hendak sampai atau diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa kalian masih terlimbang-limbung alias tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, hatta tusalli alayya, sampai kalian bersolawat terlebih dahulu kepada aku, hingga doa-doa kalian pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada permintaan kita, doa kita pun, nangisnya kita pun sebagaimana nangisnya kita keluarkan air mata, jikalau di dalam doa kita pun tidak kita sebut nama Rasulullah, jangan harap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tusalli alayya, sampai kalian bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada
ada orang soleh namanya Hatim bin Asom, kalau memang tidak salah ya. Dulunya ini Hatim bin Asom selalu berbuat maksiat, selalu melanggar aturan Allah, selalu melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat beliau berjalan di suatu jalan, menemukan kertas tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena pasti di setiap hati orang yang beriman itu pasti ada cinta Allah dan cinta Rasulnya. Diambil itu kertas, berkas banyak injakan dari orang, mungkin kertas itu kotor, dibersihkan oleh beliau, diberi minyak wangi dengan wangian yang begitu wangi, dan diletakkan beliau sampai di rumahnya di tempat yang tertinggi di atas lemari beliau. Gak lama kemudian beliau tertidur, di malam itu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, ini jangan sekali-kali engkau meremehkan amal baik ya. Biarpun tadi kita mendengar dari Ustadz Khazin 2 rakaat nafil mutlak antar malam lakukan ya. Itu hanya mengambil kertas yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang bermaksiat ya, kemudian beliau wangikan, kemudian diletakkan di atas lemari yang tertinggi. Tertidur mimpi Rasulullah ya. Apakah tidak mungkin, apakah sesuatu hal yang mustahil kalau seandainya orang tersebut bisa mimpi Rasulullah? Apalagi yang kalian setiap Senin ini datang ke majelis memuliakan Rasulullah, apakah tidak mungkin malam ini datang Rasulullah SAW kepada kita? Mudah-mudahan datang kepada kita, amin. Di malam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan kepada Hatim bin Asom, Hatim bin Asom, telah engkau wangikan namaku dan nama Allah, maka dari malam ini aku akan wangikan namamu sampai hari kiamat. Sehingga ketika bangun dari tidurnya, beliau kaget, menangis, taubat, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya menjadi aulia min auliaillah, menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu